Kita kasih naik ada Bang Beng. Ini kemarin dia sudah naik ini sebenarnya. Silakan Bang Beng. Kemarin dia mempermasalahkan masalah Tritunggal. Ditanya nonton nggak? Enggak. Mana kita mau nanggapi dia juga gimana? Nonton juga enggak? Gua nggak bilang nggak nonton ya. Gua nggak bilang nggak nonton ya. Lu yang kemarin kamu bilang nggak nonton. Saya lagi ngomong sama siapa pada waktu itu nggak tahu kata kamu. Gini, zaman lu masih profil di salju aja gua tahu. Dengar dulu, Grab tahu. Masalahnya lu sama Yusupe Bang Oki gua tahu. Sama si Dwinatur kepaksaan. Poinmu itu apa? Lari kemana-mana. Poinmu itu apa? Poinmu apa? Lu satu-satu jangan main kick aja. Gua belum selesai kemarin masalah receh gitu lu tanya sama gua. Lu nge-Grab aja gua tahu. Masa masalah lu Tritunggal ngomong sama siapa gua nggak tahu. Nge-Grab. Iya. Iya, Grab. Driver online lu kan? Jadi masalah lu yang Tritunggal ngomong di mana driver online-nya di mana? Satu-satu. Ditanya kok, seriusan. Di mana driver online-nya di mana? Dia di tempat lu tinggal sekarang di sono. Ngarang bebas aja. Dengar. Driver masalah lu Tritunggal itu enggak gue imani. Dengar dulu, tenang. Driver online, driver tenang, dengar. Udah. Kamu bilang saya driver online, itu kamu tahu dari mana? Udah, lu nggak usah ngarang. Kita ada di sana juga ada perwakilan. Perwakilan siapa? Kalau lu sempat. Memang kalian ini kerjanya ini nipu, bohong, nipu, bohong aja kalian. Oke, sebentar. Enggak, sebentar kita kelarin dulu. Satu urusan kelarin dulu. Sebentar. Siapa? Kita di sana perwakilan siapa? Siapa namanya? Mila. Enggak. Di mana? Mila di mana? Gini. Mila di mana? Dengar, Dis. Tenang, sebentar. Mila di mana dia? Walah, lu mau turunin gua lu. Udah turunin. Enggak, saya enggak nurunin. Gini loh. Karena kamu itu kalau satu kebohongan aja enggak kamu kelarin, kamu akan lari ke kebohongan berikutnya dan berikutnya. Iya betul, tapi gua bukan bohong. Lu ngaku aja. Udah, sekarang sekarang saya tanya sama kamu. Mila tahu dari mana? Emang dia tahu orang rumah saya aja dia nggak tahu? Udah dengar. Lu enggak, dia tahu dari mana? Kebanyakan. Mila tahu dari mana? Mila orang mana? Astagfirullah, Las Vegas. Gini. Lu motivasi lu buat gini dari dulu. Apa aja lari kemana-mana. Nggak beres-beres. Tema segera ya, Tritunggal itu nggak gua imani. Tunggal lari ke sini, bahas gini, bahas Grab, bahas itu supir Omi, semuanya bohong semua. Semua omonganmu itu nggak ada satupun yang bener. Ya mau Eliamiron nggak bener. Yang ngomong apa sama Eliamiron? Saya ngomong apa sama dia? Satu-satu ya. Silakan. Satu-satu betul. Silakan. Saya ngomong apa sama dia? Jangan lu kick aja. Main kick. Gua belum selesai kemarin. Lu bilang sama siapa? Bahas apa? Ya kan? Setelah kamu nonton akhirnya. Bukan. Itu dari dulu. Pada waktu itu saya diskusi dengan Eliamiron. Betul. Terus? Bukan itu. Gua cuman bahas lu. Jangan itunya. Motivasi lu untuk apa sih? Buka gini. Motivasi saya itu untuk menyadarkan kalian akan kesesatan kalian. Saya kasih contoh. Ini saya kasih gambar nih. Saya kasih gambar ya. Biar kamu tuh tahu bahwa yang saya bilang itu bukan ngada-ngada. Nih, satu contoh. Kamu tahu ini siapa orangnya? Udah, kenapa? Mualaf Kodondi. Terus kenapa? Masalahnya sama lu apa? Oke, begini masalahnya, biar saya kasih tahu. Dia pakai kaos tulisannya Jesus, betul. Padahal dia mualaf. Poinnya itu begini, dia itu ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Justru Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Justru orang Islam itu mengikuti Yesus, kan itu poinnya. Nah, itu yang mau saya luruskan. Saya ingin meluruskan kesesatan kalian itu yang membawa-bawa nama Yesus untuk mencari untung yang sedikit. Udah. Contoh, sebentar saya kasih contoh. Gini,
Kalau misalnya kalian mengklaim bahwa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu sama. Contoh saja sederhana. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa di surga itu di kehidupan yang akan datang itu ada kawin-mawin. Pernah Tuhan Yesus itu berdebat dengan orang Farisi dari orang Yahudi dari sekte Saduki. Jangan kau tutup kameramu. Baik. Dari sekte Saduki. Orang-orang sekte Saduki ini mereka tidak meyakini dengan yang namanya kebangkitan. Jadi kalau orang udah mati, itu nggak ada lagi kehidupan yang akan datang itu. Bagi orang-orang Saduki. Nah, menurut orang-orang Saduki ini, kehidupan itu ya kehidupan sekarang ini. Setelah mati udah nggak ada lagi kehidupan. Surga neraka itu nggak ada. Nah, itulah kata Tuhan, itulah kata Yesus, kesesatan orang-orang Saduki itu. Nah, mereka ingin mengejek Yesus dengan kata-kata begini. Kalau misalnya nanti ada orang kawin cerai, meninggal, ditinggal meninggal, kawin lagi, ditinggal meninggal, kawin lagi. Terus nanti di kehidupan yang akan datang itu, siapa yang jadi ininya? Istrinya dia, karena semua itu udah suaminya dia semua itu di bumi. Nanti di surga, siapa yang jadi suaminya? Pertanyaan itu digunakan untuk melecehkan sebuah keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Lalu kata Tuhan Yesus begini, kamu benar-benar sesat. Karena di kehidupan yang akan datang, manusia itu tidak hidup lagi seperti yang ada di bumi ini. Dia tidak dikawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itulah kata ajaran Tuhan Yesus. Nah, datanglah Muhammad. Nah, menurut Muhammad di kehidupan yang akan datang bukan cuman kawin lagi, pesta. Pesta. Kata Ustadz ini katanya pesta SEX. Ada yang diomongin di acara televisi itu. Itulah makanya sudah berbeda. Ya jangan panjang-panjang. Silakan, tanggapi. Oke. Dis, apapun yang lu kate, lu benar, betul? Karena bicara keimanan. Apapun yang dikata Bang Beng, keimanan Bang Beng benar. Lu suka bernarasi, itulah bedanya Kristen sama Islam. Paham lu di sampai sini? Paham gak lu? Gua mirror, gua tahu lu level lu itu ketika lawan bicara lu gini lu masuk ke situ. Ketika bicara Bang Beng lu masuk level Kodondi lu bawa. Kita head to head lo, Dis. Head to head, Dis. Lu sama Bang Zuma, gua capek sama lu. Ngapain malah lu curhat lagi kan? Malah curhat bukan. Kan? Oke, bukan curhat. Yang ditanya itu kita nggak bahas iman, bro. Kita nggak bahas iman. Kita ini membahas perbedaan. Kan jelas-jelas beda itu yang diajari. Beda nggak? Kenapa lu masalahin berbeda? Masalahnya Dondi nyamain. Lu head sama gua. Gak usah babak Kodondi, lu bicara sama Bang Beng, lu malu. Kalau misalnya kamu datang ke sini untuk menegaskan perbedaan kita, bahwa kita berbeda, bagus. Nah, gua bilang itu sama RK, gua bilang gitu sama Erben. Zaman si John Peter sama Uniwati Mena gua ngomong gitu, lu masih profil lu salju, gua tahu. Lu aja nggak tahu gua, itulah kedunguan lu. Gua tahu yang saya bilang itu begini. Saya itu kan meluruskan apa yang diomongin oleh ustadz-ustadz kalian bahwa Islam itu membenarkan. Oke, dengar ya, dengar satu. Lu tahu Egesias nggak? Yang lawan lu bicara masalah memaksa donatur tertunggal buang ke sampah. Elia Meron bilang apa? Satu statement diksi yang harus lu camkan. Lari kemana-mana sih dia ini bahasnya. Tadi katanya bahas pengajaran Muhammad, sekarang lari ke Elia Miron. Nggak pernah lurus kalau bahasanmu. Dengar. Gimana? Elia Miron itu bilang Egesias. Lu harus camkan Egesias. Itu yang terjadi sama pola diskusi lu. Pola lu dari dulu gitu. Apa? Begini, dengar satu. Yang kita bahas ini apa sih? Kita mau bahas yang mana ini? Kamu kan bertanya kepada saya. Bertanya apa? Tujuanmu? Gua bertanya. Kamu kan nanya apa tujuanmu, motivasimu membuat channel seperti ini. Saya bilang untuk meluruskan fitnahan orang-orang Islam. Tidak semua orang Islam, sebagian orang-orang Islam. Contohnya seperti Donditan dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Bukannya meneruskan, malah membalikkan, bukan meneruskan. Gua mau buka Al-Maidah 548. Udah selesai ya, Al-Maidah 5 ayat 48 yang lu bahas. Sekarang satu-satu lah, Dis.
Gua tuh global. Apa itu global? Biar lu paham motivasi lu untuk membenarkan sesat. Itu egesias menurut lu. Tahu nggak arti egesias? Tahu nggak lu arti egesias? Dengar dulu. Mana orang yang dibahas. Berarti gini aja. Saya mau kasih tunjuk. Gini aja. Biar kita bisa lompat ke poin yang lain. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju bahwa Muhammad mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Tidak. Berarti kamu sama Donditan. Benar. Gua sama lu head to head. Lu gak usah bawa Dondi, gak usah udah bawa tidur sana. Gak bisa gitu. Gimana kamu itu? Makanya poinnya ke situ tuh loh. Kok bisa kamu bilang tidak? Udah jelas-jelas beda. Yesus tidak pernah mengajarkan di kehidupan yang akan datang itu ada kawin-mawin. Muhammad mengajarkan kehidupan yang selanjutnya itu kawin-mawin, malah sibuk kawin-mawin. Tahu nggak kesibukan orang-orang Islam di kehidupan yang akan datang itu kawin. Udah dibilang kok kawin. Kok susah banget sih kamu itu? Kok malah kamu bilang mengajarkan yang sama? Aduh, berat saudara-saudara. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks.